Good morning Maranatha, Bapak Ibu beserta rekan-rekan sekalian. Kita bertemu lagi dalam renungan. Tetapi sebelum semuanya itu, mari kita satu hati, satu pikiran, kita ada dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak atas berkat kasih sayang-Mu, kami semua dapat berkumpul dan dapat melakukan aktivitas kami. Kami mohon Bapa memberkati agar kami dapat melakukan aktivitas kami dengan renungan yang akan kami dengarkan, sehingga semuanya itu dapat berjalan dengan baik dan lancar seturut kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Bapak Ibu beserta rekan-rekan sekalian, hari ini Selasa 3 Oktober 2023, kita ada dalam renungan di bawah tema Lampu Kuning Godaan, dengan pembacaannya yaitu dari Kitab Hakim-Hakim 16 ayatnya ke-19. Sesudah itu, dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, dalam kehidupan kita, pasti kita selalu menemukan rambu-rambu lalu lintas. Dan juga pasti kita menemukan rambu lampu lalu lintas. Dalam rambu lampu lalu lintas ada 3 warna, di mana lampu merah melambangkan kita harus berhenti. Lampu hijau melambangkan kendaraan kita boleh berjalan, dan lampu kuning melambangkan kita untuk berhati-hati. Nah, namun terkadang kita hanya memperhatikan lampu merah dan hijau. Sedangkan untuk lampu kuning kita hanya mengabaikannya. Tapi apakah Bapak Ibu beserta rekan-rekan sekalian tahu bahwa lampu kuning itu sangat penting bagi kita agar kita ini terhindar dari yang namanya potensi kecelakaan. Bahkan jika sudah lampu kuning, mungkin ada beberapa dari kita yang justru malah tetap menerobos. Nah, kisah yang diceritakan dalam Hakim-Hakim 16 ayat 19 ini menggambarkan tentang kisah Simson dan Delila. Kisah ini menjadi peringatan tentang bahaya godaan dan pengkhianatan dalam hidup kita. Dalam cerita ini, Simson jatuh cinta kepada Delila, seorang wanita yang bekerja atas perintah bangsa Filistin yang ditugaskan untuk mencari kelemahan dari Simson. Delila terus-menerus menanyakan sumber kekuatan Simson dan pada akhirnya berhasil mengungkapkannya, yakni rambut panjang yang dimiliki oleh Simson. Setelah kelemahan Simson pun diketahui, akhirnya Simson dapat ditaklukkan. Nah, dari kisah ini kita dapat memperoleh beberapa hal, yaitu yang pertama, kita harus berhati-hati terhadap godaan dan pengkhianatan yang justru dapat menjerumuskan kita, dan kita perlu mengenali akan kelemahan kita sehingga kita dapat berusaha untuk terhindar dari potensi resiko yang dapat menjatuhkan kita melalui kelemahan kita. Kemudian pentingnya menjalin hubungan yang sehat berdasarkan kasih. Ini dapat membantu kita menghindari pengaruh-pengaruh negatif dan dapat membantu kita untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Pada akhirnya, kita harus waspada terhadap godaan dan selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan integritas. Sekian dari renungan kita, mari kita satu dalam doa penutup. Kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak atas berkat kasih karunia-Mu, kami boleh berkumpul dan dapat menerima renungan. Kiranya renungan yang kami dengar dapat kami pahami dan kami laksanakan dalam kehidupan kami, agar dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami dapat menjalaninya dengan baik dan lancar seturut kehendak-Mu saja Bapa. Kami berdoa bagi universitas kami tercinta ini, kiranya dapat dimajukan dan dapat dituntun serta diberkati untuk menjadi berkat untuk memuliakan nama-Mu di tengah dunia ini ya Bapa. Bagi kami semua, Civitas Akademika, dengan tugas dan tanggung jawab kami, Bapa berkati kami yang berulang tahun maupun sakit. Kiranya Bapa memberkati yang berulang tahun, menjamah bagian tubuh kami yang sakit, agar kami semua dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami
dengan baik dan lancar untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa memberkati sehingga bangsa negara kami dapat melaju, bertumbuh, berkembang hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa. Haleluya. Amin. Visi misi Maranatha. Visi misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Baik, Bapak Ibu beserta rekan-rekan sekalian, demikianlah renungan pagi kita di saat ini. Salam, integrity, care, excellence.